Ini ketidakpercayaan sebetulnya, global ya terhadap, bukan ketidakpercayaan terhadap Indonesia, tetapi ini ukuran Indonesia ternyata semakin menurun dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi indeks persepsi korupsi ini mengukur korupsi konteksnya membandingkan satu negara dengan negara yang lain. Kita katanya sama dengan Nepal. Itu benar, Bung? Iya iya, Menterinya dikejar-kejar, presidennya diusir. iya, Indonesia itu selevel di keempat itu sama dengan Laos. Laos ini tetangga kita di ASEAN yang kemudian dengan Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. Jadi itu di level, Afrika kita sana lah ya, gitu. yang Ya, World Economic Forum naiknya 4 poin, IMD kasih skor di soal korupsi ini turun 19 berarti poin. kita itu dianggap jelek sekali untuk kepastiannya berbisnis gitu ya? Iya iya, bagi IMD itu dianggap, risiko berbisnis. Kalau juga menjelaskan mengapa banyak perusahaan-perusahaan yang hengkang dari China itu relokasinya ke Vietnam. Diservis betul di sana, terutama dari sisi perspektif korupsi, dibenerin soal-soal ini. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Satu kejadian yang menarik, sekitar seminggu yang lalu, pemerintah merilis hasil survei salah satu lembaga publik yang menampilkan tingkat kepuasan kepada presiden. Salah satunya adalah ada unsur tentang kepuasan terhadap pemberantasan korupsi. Hanya 2 hari kemudian, bagusnya survei dari lembaga survei indikator politik ini, saya nggak tahu apakah disengaja atau tidak, dibantah secara telak oleh satu lembaga internasional yang justru lebih otoritatif ketika ngomong tentang korupsi. Lembaga Transparansi Internasional mengeluarkan rilis yang menjelaskan bahwa hari ini indeks persepsi korupsi kita lagi-lagi menurun. Kali ini 3 poin ya Mas ya, dari 3 poin dari 37 37 ke ke 34. 34, yang membuat kita juga menurun secara peringkat 10 peringkat lebih buruk daripada. Artinya dari penilaian Transparansi Internasional ini, pemberantasan korupsi di Indonesia justru semakin memburuk. Nah, ini gimana kita bisa merekonsiliasi dua hal ini? Di satu sisi survei tingkat kepuasan publik terhadap presiden katanya begitu tinggi, 79% gitu ya, dan tingkat keyakinan terhadap pemberantasan korupsi juga yang menempati posisi paling atas, tapi lembaga internasional menempatkan posisi kita semakin menurun. Karena itu kita undang kembali di Ruang Dialektika Direktur Eksekutif Transparansi Internasional Indonesia, Bung Danang Widoyoko. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Sengaja nggak sih kemarin dirilisnya itu 2 hari setelah rilisnya Bang Burhan? Aduh, ini berbeda jauh ya, berbeda jauh dan kami merencanakan ini, eee, launching di 10 Februari itu direncanakan sejak Desember 2025 kemarin. Jadi datanya sudah masuk semua dari Desember Oke. 2025, terus kemudian ini kan Transparansi Internasional kan beroperasi global ya, karena ada banyak kami punya chapter di hampir 100 negara di dunia dan ini biasanya dirilis bersamaan. Hmm, Jadi jam 1 oke. Jakarta atau jam 6 waktu Berlin ya ininya, kira-kira waktunya serentak di jam yang Hmm, sama hmm, gitu ya. hmm. Jadi ini direncanakan sejak lama, saya malah nggak tahu kalau ada lembaga survei yang publikasi di hari-hari itu, kita juga tidak memperhatikan itu. Jadi kebetulan aja ya berarti ya? Kebetulan dan juga kalau ada pertanyaan yang sama atau topik yang sama juga surveinya beda, metodenya juga Oh berbeda, iya. respondennya juga berbeda, itu ininya. Ya tapi kemudian kayak semacam kalau publik awam itu kan menggadak-gadokkan apa Ya, istilahnya, menyambung-nyambungkannya itu kan kayak gampang banget itu. 2 hari kemarin pemerintah bilang katanya puas dengan ini ya, masalah, tapi ini kok semakin menurun kan gitu kan. Oke, masuk ke substansi hasilnya itu. iya. Apa maksudnya kita turun dari 37 ke 34 itu? Iya, sebetulnya ini jadi ini ya, jadi, ini ketidakpercayaan sebetulnya, global ya terhadap,
bukan 3 terhadap Indonesia, tetapi ini ukuran Indonesia ternyata semakin menurun dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi indeks persepsi korupsi ini mengukur korupsi konteksnya membandingkan satu negara dengan negara yang lain. Jadi bagaimana negara yang berhasil mengendalikan, mengontrol korupsi, memberantas korupsi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi memang survei itu ada keterbatasan, dia tidak bisa bagaimana di dalam satu negara atau detailnya, tapi dia minimal dari indeks persepsi korupsi itu Indonesia bisa dibandingkan dengan negara-negara ASEAN atau negara-negara yang lainnya. Itu kira-kira maksud dari indeks persepsi korupsi. Dan kemudian salah satu dari metodologinya adalah membandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu indeks persepsi korupsi Indonesia itu di skor 37, lalu kemudian tahun 2025 turun ke 34. Ketika naik ke 37 itu juga ada banyak kritik dari teman-teman ya, karena mengapa Indonesia naik? Jadi tahun 2023 itu 34, 2024 37, 2025 turun Kembali lagi lagi. ke 34. Pada tahun 2024 itu ada satu indikator yang digunakan. Jadi tahun 2023 dan sebelumnya itu 8 sumber data, tahun 2024 yang 37 itu jadi 9. Oke, nambah berarti. Ada satu sumber dari World Economic Forum, Executive Opinion Survey. World Economic Forum itu di mana Pak Prabowo pidato di Davos itu. Itu namanya World Economic Forum. Nah, itu bukan cuma forum karena ada produk-produk yang lainnya juga, yaitu survei yang dikoordinir oleh Profesor Klaus Schwab kalau nggak salah namanya gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan tentang korupsi dan data itu yang kemudian dipakai untuk mengkalkulasi. Nah, pada tahun 2024 itu mengangkat karena kemudian skornya bagus. Tahun 2025 ini juga skornya juga bagus sebetulnya dibandingkan yang lain, tetapi tidak mampu menahan Penurunan. jatuhnya penurunan karena lembaga survei yang lainnya memberikan skor yang turunnya cukup 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 dalam Signifikan. ya, cukup jauh. Terutama yang cukup banyak ini misalnya IMD World Competitiveness Yearbook. IMD ini sekolah bisnis di Swiss. Mereka Mengukur apa itu? mengukur sebetulnya eee eee, resiko berbisnis sebetulnya, resiko berbisnis di banyak negara gitu ya. Turun hampir 19 poin. Jadi walaupun World Economic Forum naiknya 4 poin, IMD kasih skor di soal korupsi ini turun 19 Berarti poin. kita itu dianggap jelek sekali untuk kepastiannya berbisnis gitu ya? Iya iya, bagi IMD itu dianggap, risiko berbisnis. Kalau saya cek pertanyaannya sebetulnya simpel sebenarnya IMD itu. IMD menanyakan sebetulnya apakah suap dan korupsi ada atau tidak ada, gitu. Nah, berarti kemudian dari pertanyaan ini berarti Pelaku usaha merasa itu pelaku udah usaha, ini surveinya kan dari para pelaku usaha, terutama internasional. Mereka merasa bahwa suap makin meningkat, makanya kemudian skornya turun. Jadi kalau dari kita pertanyakan mengapa kemudian, skornya cukup tinggi, karena memang indikasi suap dan korupsi justru semakin meningkat. Itu kira-kira jawaban dari dan 19 poin itu signifikan kan? signifikan itu, dibandingkan kenaikan yang 4 poin oleh jadi World Economic Forum memberikan kenaikan 4 poin. Sementara yang lainnya juga, ada lembaga independen juga, Bertelsmann Foundation Transformation Index itu juga memberikan skor yang cukup, rendah juga, jadi turun hampir, 4 poin ya, 9 poin Bertelsmann ini kan, pertanyaannya juga sederhana sebetulnya, pencegahan korupsi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ini ternyata ini tidak berkorelasi dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, karena responden dari survei yang dilakukan oleh Bertelsmann ini menyatakan bahwa pencegahan dan penegakan hukum ini tidak berjalan dalam kasus korupsi di Indonesia di tahun Setahun lalu, terakhir ya? setahun terakhir 2025 itu. Mhm. Itu yang 2 indikator yang memberikan skor, cukup dalam, turun yang cukup dalam, kemudian berikutnya adalah BRC. BRC ini lembaga konsultan yang berbasis di Hong Kong. Dia, turun 4 poin gitu ya, 4 poin ya, 38 ke 34. Kalau
PRC itu simpel juga pertanyaannya sebetulnya. Korupsi apakah menjadi masalah di negara tempat Anda bekerja? Dia Oke. membandingkan pusat-pusat bisnis di Mhm, Asia mhm, Pasifik ya. mhm, Dia membandingkan Indonesia dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Korea Selatan, Hong Kong, China, India, kira-kira mhm, seperti mhm. itu. Kira-kira terus kemudian apa Bung yang membuat, ya ini kita tanpa memahami lebih detail di masing-masing metodologi ya, karena tentu Iya, saja, setiap survei punya metodologi sendiri. Tapi secara umum, kenapa hasilnya itu seolah-olah berbanding terbalik gitu dari survei yang dilakukan di dalam negeri terhadap kepuasan, eee eee, terhadap kinerja presiden ini, dibandingkan dengan bagaimana persepsi pelaku pasar dari luar ini terhadap internasional. bisnis kita. Sebetulnya bukan cuma pelaku pasar kan, beberapa survei lain itu Oh, iya, 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 respondennya, iya. para pengamat, bagian dari lawyer itu yang World Justice Project atau Parity of Democracy adalah para ahli politik. Jadi ini cukup cukup luas sebetulnya. Mhm, Tetapi begini, mengapa hasilnya berbeda? Itu yang pertama. Pertama, bisa jadi ya, di dalam negeri mungkin hasilnya tidak berbeda. Ada kecenderungan, ada tren yang mungkin tanpa, para pendengar, pemirsa tidak sadari, hari-hari ini sebetulnya lembaga survei itu tidak bebas lagi loh melakukan survei. Saya sudah rindu nih berapa bulan ini Kompas nggak ada lagi nih, Litbang Kompas mempublikasi survei, gitu kan. Eee, Lembaga survei yang lain, SMRC nggak ada publikasi, Carta Politika nggak ada, yang muncul baru kemarin indikator politik, setelah sekian bulan nggak ada rilis, gitu kan. bukan Ja gara-gara nggak ada orderan ya? ya mungkin tidak ada orderan, tapi saya khawatir tidak boleh mengorder jangan-jangan, tidak boleh mengorder gitu Atau kan. sudah diorder hasilnya nggak seperti yang diharapkan? Atau bisa juga tidak seperti diharapkan lalu kemudian tidak dipublikasikan. Jadi di dalam negeri, ini terkait juga dengan salah satu rekomendasi kami, ruang publik itu semakin menyempit. Mhm, Artinya orang tidak bebas lagi mengekspresikan, menyatakan pendapatnya, termasuk juga menyuarakan informasi dari survei gitu oke. kan. Sehingga itu kemudian informasi dari dalam itu berbeda dengan temuan kami di indeks persepsi korupsi yang memang berangkatnya dari global. Kemudian yang kedua, poin kedua, eee, bisa jadi juga kemudian di dalam negeri ini kan saya menduga dan khawatir sebetulnya sudah mulai ada sensor terhadap media massa. Oke. Sehingga kemudian ketika ditanya oleh survei, pengetahuan orang menjawab pertanyaan survei itu kan berdasarkan pengetahuan yang didapat. Sementara pengetahuan yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu kan membentuk pengetahuan kita. Iya. Nah, kalau informasinya bagus-bagus, otomatis hasilnya akan bagus gitu ya. Barangkali ada pengalaman buruk juga, tetapi itu mungkin tidak tersampaikan gitu ya, atau tidak dimunculkan dalam Mhm, dalam survei itu. Ini yang kemudian membuat ada gap antara eee, lembaga survei atau laporan survei yang dibuat di dalam negeri dengan yang, mhm, diselenggarakan secara independen dari global, mhm. gitu, dari luar negeri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah respondennya, gitu. Lembaga survei di Indonesia sebagian besar respondennya General adalah publik ya? general publik, household ya, rumah tangga, gitu ya. Itu orang awam. Orang awam. Di beberapa di ininya kan tidak semuanya ini katakanlah di berbagai, laporan survei itu di bagian akhir itu demografi itu, informasi demografi, Iya, itu kan merata kan, iya, dia representasi iya. populasi ya, terus kalau pendidikannya rendah, ya sebagian besar pendidikan rendah. Sementara indeks Random sampling itu random kan? sampling Ya, itu. Sementara indeks persepsi korupsi ini sebagian adalah expert survei. iya, Jadi yang ditanya adalah orang yang memahami betul, mhm. situasinya, memahami betul persoalannya. Itu Pakar, pelaku usaha gitu pakar, ya. pelaku usaha yang mengalami langsung sehingga Kadang ada kemudian jurnalis juga kan, OCCRP itu kan salah satunya yang di iya situ. iya, jurnalis gitu. Jadi makanya, itu yang kemudian membuat ada gap itu antara antara, survei di dalam negeri dengan yang dilakukan oleh lembaga independen di Mhm, luar gitu mhm. ya. Bahwa kemudian kita mendapatkan posisi itu kan juga relatif dengan kinerja atau, performa dari negara-negara lain kan, Iya, poin dari, CPI ini. Bisa digambarkan kita dibandingkan dengan peer, katakanlah negara
tetangga yang mudah Iya, itu kinerja kita seperti apa, Bung? iya, kalau di ASEAN sendiri sebetulnya, di ASEAN yang sama dengan kita yang turun ini kira-kira Thailand dan Filipina gitu. Tapi ini kita kan secara politik mirip-mirip nih kan, karena, sekarang dipimpin oleh presiden yang populis gitu ya. Di Thailand masih di bawah junta militer gitu ya. Filipina di bawah, Bongbong Marcos gitu ya. Sebelumnya Duterte gitu ya, 2 kali presiden yang populis itu yang membuat ini menjadi bukan prioritas pemberantasan korupsi. Sementara, beberapa negara yang melonjak dan salah satu yang di-highlight oleh Indeks, Transparansi Internasional itu adalah Vietnam. Kalau 10 tahun yang lalu itu hampir 10 poin dia lompatannya, Vietnam. Jadi Vietnam itu berbenah. Jadi Vietnam itu bukan hanya sebetulnya, ini juga menjelaskan mengapa banyak perusahaan-perusahaan Iya. yang hengkang dari China itu relokasinya ke Vietnam. Di servis betul di sana. Terutama dari sisi perspektif korupsi. Dibenerin soal-soal ini. Jadi berbagai macam suap, korupsi, pungutan terhadap investasi itu berhasil ditekan gitu ya, dikontrol sehingga kemudian itu Iya. memudahkan investasi gitu. Ini salah satu tentu salah satu. Ada ini ya berarti ya, ada korelasi yang jelas positif ya di situ ya. Semakin persepsi korupsinya turun, meningkat, maka, bisnis, ekonomi juga akan meningkat kan gitu? Iya, 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 akan meningkat. Jadi itu yang kemudian karena kalau data, kami ketika, dilakukan korelasi itu negara-negara yang katakanlah, sejahtera itu relatif, ini ya, lebih kurang korupsinya gitu. Sementara negara miskin itu korupsinya sangat tinggi sekali. Itu yang, menjadi, satu, catatan penting dari indeks persepsi korupsi. Tentu bukan satu yang kami sampaikan juga adalah soal demokrasi. Ini juga menjadi pertanyaan, mengapa negara Vietnam yang non demokratik kan negara komunis atau katakanlah Singapura. Singapura ini selalu top nih. Singapura ini negara yang levelnya ini kalau di korupsi ini di survei persepsi korupsi levelnya dengan negara-negara Skandinavia. Kalau dari sisi pendapatan per kapita levelnya negara-negara paling kaya di dunia. Jadi 80 ribuan ya sekarang ya US. pokoknya di atas jauh lebih kaya dari Australia, lebih kaya banyak negara Eropa gitu ya. Tetangga kita Singapura. Dalam soal konteks korupsi mengapa mereka relatif bersih dari korupsi? Ingat dalam korupsi ini ada mekanisme akuntabilitas. Kalau di negara kita itu mengapa kemudian demokrasi menurun, kemudian korupsinya juga semakin memburuk karena memang pemerintahnya tidak akuntabel. Akuntabel. Vietnam dan Singapura mereka tidak akuntabel kepada rakyat karena nggak ada demokrasi. Tetapi mereka akuntabel kepada bisnis, terutama investor. Terutama Singapura ya, konteksnya Singapura ya. Singapura ini kan nggak punya apa-apa. Yang dia punya cuma tempat, Iya, lokasi. Jadi iya, untuk mengundang itu dia harus akuntabel kepada yang datang iya. gitu. Kalau enggak ya ngapain ada di Iya, situ iya gitu. makanya itu. Jadi Jadi jualan utama mereka untuk adalah jasa, maka investor diservis habis. Walaupun dia tidak akuntabel kepada rakyatnya karena ini bukan negara demokrasi. Demikian juga Vietnam, dia tidak akuntabel barangkali kepada rakyatnya karena ini negara komunis yang nggak ada pemilu yang terbuka. mhm, Tetapi kepada investasi mereka mereka iya. mempertanggungjawabkan betul, ada akuntabilitasnya. Kalau investor komplain mereka perbaiki gitu ya. Nah, di kita ini yang tidak jalan ini. Secara politik kita menerapkan demokrasi tetapi akuntabilitasnya rendah sehingga kemudian ketika masyarakat komplain nggak ada respon yang memadai, di bisnis juga tidak melakukan hal yang sama Mhm, juga gitu mhm. ya. Maunya mau mengundang investasi asing tetapi banyak kebijakan yang sebetulnya bertentangan dan bahkan tidak memberikan kepastian hukum gitu ya. Konterintuitif malahan gitu ya. Ya kontraproduktif lagi. Sebaliknya dari apa yang dimaui kan gitu. Iya, iya, Katanya mau mengundang investor asing tapi korupsi nggak diapa-apain kan gitu. iya, Menjadi kayak semacam, eee, apa istilahnya, pertanyaan yang paling banyak kemarin dimunculkan itu adalah, kita katanya sama dengan Nepal. iya, iya, dengan Itu beberapa bener, Bang? negara di di level, 34 ya. Nepal itu Di katanya tiga puluh terakhir empat yang itu di level ini menterinya dikejar-kejar, presidennya diusir. ya, saya bacakan di
Indonesia itu selevel di keempat itu sama dengan Laos. Laos ini tetangga kita di ASEAN yang negara tertutup, negara komunis tertutup, kita mungkin juga nggak pernah tahu, nggak ada berita apapun tentang Laos gitu, terbatas. Kemudian dengan Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. Jadi itu di level Afrika kita sana lah ya gitu. yang Ya, ya ininya gitu. Ya ini kita turun di level ini, kita di bawah misalnya Argentina, di bawah Brasil, ya, di bawah Sri Lanka. Jadi memang oke, ini di peer group kita di negara-negara yang ini yang katakanlah menengah gitu, iya, itu kita kita jauh tidak ya. di bawah gitu. Makanya ini sebetulnya ini alarm sebetulnya ya, alarm. Alarm bagi pemerintah kita bahwa kalau tidak dibenahi ini akan semakin memburuk. Karena trennya memburuk kita. Dari setelah naik skor kita tertinggi kan 2019. Kemudian setelah revisi Undang-Undang KPK di tahun 2020 skornya anjlok dari Iya, 40 ke 37, lalu kemudian turun 34, naik lagi 37 tahun 2004, tapi sekarang turun lagi. turun lagi. Jadi trennya akan semakin menurun jika tidak ada perbaikan serius. Di sini juga di-highlight tentang kondisi demokrasi. Bisa Iya, dijelaskan konsekuensi dari skor itu terhadap, demokrasi dan keterbukaan? iya, jadi indeks persepsi korupsi ini menyandingkan data dari indeks persepsi korupsi dengan data ekonomi demokrasi indeks yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit. Mhm, Jadi di negara-negara yang full demokrasi, mereka bikin 3 kategori kan, full demokrasi, demokrasi cacat atau flow demokrasi, dan non demokratik. Di yang full demokrasi rata-rata 71 skornya. Sementara di demokrasi cacat, flow demokrasi rata-rata 47, non demokratik rata-ratanya 32. Kita itu masuk kategori yang flow, masih di flow demokrasi. Tetapi sudah mepet skornya dengan yang non demokratik di dianggap kategori. nggak demokrasi sama sekali gitu ya? Ya, iya, maksudnya skornya itu sama dengan negara-negara, hampir sama dengan negara-negara Padahal yang non kita masih demokratik. ada pemilu, masih Masih ada ada pemilu, perwakilan, masih ada partai politik, ada ada partai pemilu politik. lokal, ada Tapi pemilu secara lokal. kualitas ternyata hampir mendekati di Kalau atas. dari indeks persepsi korupsinya hampir sama dengan negara-negara non demokratik ini ya. Itu gimana sih cara lagi-lagi di otak saya itu, kita itu punya itu gitu loh. Kita itu punya instrumennya atau kelembagaannya. Tetapi kenapa kualitasnya sebegitu buruk gitu loh, Sebetulnya memahaminya gimana tuh? kita 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 pernah mengalami masa yang cukup ini, cukup baik gitu ya. Sampai akhir periode pertama Jokowi. Jadi eh, sebelum revisi Undang-Undang KPK ya, skor kita kan 40. Tidak tinggi, tapi di tahun 2019 skor 40 itu Cina cuma 41 atau 42 gitu. India di bawah kita 39. Saya lupa detailnya, tapi kira-kira Iya, tahun-tahun itu saya merasa iya. ini tinggal nunggu waktu Dan aja kita dan melewati China gitu ada ya. perbaikan kan dari Ada perbaikan, tahun-tahun sebelumnya ada saat itu, perbaikan. Daripada masa Pak SBY itu nggak pernah turun. Paling kalau turun 1 poin ya atau stagnan gitu. Tapi menyamping gitu ya. ya tapi naik terus, pelan-pelan tapi naik terus. Jadi prosesnya bertahap. Tetapi ada progres gitu ya. Jadi kita dicatat waktu itu dari masa SBY sampai Jokowi periode pertama itu salah satu negara yang pelan tapi ada progresnya. Oke. Ada progresnya. Nah, setelah periode kedua Jokowi lalu kemudian nggak ada progresnya. Jadi memahaminya ya ketika pemerintah kemudian lebih mendengarkan elit daripada kepentingan publik gitu Mhm ya. mhm mhm. Dan itu tercatat kemudian dampaknya adalah indeks persepsi korupsi yang kemudian turun gitu ya. Kalau kita menganalisis dari politik, apa yang membedakan Jokowi periode pertama dan kedua gitu kan? Periode pertama dia masih berkoalisi dengan berbagai kelompok, dengan berbagai masyarakat yang mendukung dia untuk menjadi presiden. Tapi setelah revisi Undang-Undang KPK, dia kan memilih berkoalisi dengan bukan polisi, dengan elit lah, dengan kepentingan elit elit ya. Ada partai politik, ada kekuatan birokrasi, kekuatan politik, aparatus keamanan, polisi dan segala macam. Dan kemudian kinerja di semua sektor saya kira bukan cuma pemberantasan korupsi, Mhm itu juga mhm. mengalami penurunan gitu ininya.
Artinya sebenarnya itu bisa dilacak ya, bisa dijelaskan dan bisa dilacak sebenarnya. Kita di titik tertinggi terus sampai hari ini terus merosot itu. Ya, itu makanya ini gunanya indeks persepsi korupsi itu kan karena dia memberikan, dia dipublikasi tiap tahun sehingga Mhm, bisa mengecek kemajuan kita iya, dan kalau kita melihat dalam perspektifnya agak panjang, mhm, mengapa satu negara bisa melompat dan mengapa negara yang lain kemudian iya, setelah tinggi lalu kemudian iya, turun. iya. Jadi, yang paling tampak itu Sebagai sebuah time series itu iya iya, kelihatan. ada kemunduran demokrasi yang kemudian berdampak pada kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Jadi terkait dengan kemunduran demokrasi di kita gitu. Pertanyaan berikutnya, saya nggak tahu apakah kemudian ini juga apa istilahnya, dicerminkan ya, ketika demokrasi ini semakin menurun kualitasnya, bagaimana dengan kebebasan berpendapat? Karena beberapa waktu terakhir ini kan juga semakin menurun gitu loh. Oh Nah, ya, dalam konteks, memahami atau konsekuensi dari IPK ini sendiri apa bisa dijelaskan juga? iya tentu tentu sangat terkait erat ini. Jadi, data di ini, di, laporan indeks persepsi korupsi itu, Transparansi Internasional juga membandingkan dengan data namanya Civicus Monitor. Jadi Civicus Monitor itu lembaga internasional yang mengukur sebetulnya Eee, ruang sipil ya, kebebasan sipil dan juga ruang publik gitu ya. Mereka membagi 3 kategori yang, terbuka, sempit atau narrow, Mhm, kemudian mhm, terganggu, obstructed, mhm. ditekan, repress, dan tertutup gitu kan. Nah Kalau di tertutup itu kira-kira mungkin Korea Utara sana iya, kira-kira Korea gitu ya. Utara, Myanmar gitu ya, Laos itu tertutup itu masuk negara yang tertutup. Tapi Laos sama dengan kita risikonya. Terus Eee, kalau di posisi itu kita di mana? kita masuk di obstructed sebetulnya masuk kategori Civicus Monitor. Belum belum repress ya, masih obstructed ya, terganggu gitu. Di dan ini rata-ratanya 38 gitu. Yang repress itu 32, yang tertutup 22. 30 gitu ya. Lagi-lagi yang negara yang terbuka itu ininya tinggi, skor rata-rata indeks persepsi korupsinya 68. Ini menggambarkan bahwa untuk memberantas korupsi itu butuh ruang publik yang Iya, terbuka, di mana iya, masyarakat bisa melakukan komplain. mhm. Komplain itu kan kritik dan komplain itu kan menunjukkan adanya persoalan, gitu kan. Jangan direpresi gitu kan. Nah, di ruang yang tertutup itu berarti ketika ada masyarakat protes dan komplain justru direpresi gitu kan. Misalnya ambil contoh sederhana begini kan, ada influencer yang mengkritik MBG gitu kan. Bukannya ditanya mengapa kritik itu muncul, tapi dikirimi bangkai apa, kepala ayam atau apa gitu. Itu kan salah satu bentuk intimidasi gitu Mhm. kan. Jadi bukannya ditelusuri mengapa sampai muncul kritik seperti itu, tapi malah diintimidasi. Ini dampak dari ruang ruang publik dan kebebasan sipil yang semakin, menyempit gitu. Kemarin tuh ancamannya semakin ngeri, Bung. Kumpulkan kumpulkan semua yang, apa, ngeritik-ngeritik, Hmm, MBG itu, kan gitu. hmm. Dan yang meminta presiden yang melaksanakan, KSP kan gitu kan. Iya iya. Itu dikoleksi, Bu, mau pertanyaannya kan kemudian buat apa gitu loh. Kalau untuk diteliti kemudian concern-nya itu, bener apa enggak dan mau diadres ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ternyata mau dikoleksi sebagai bahan untuk ini kan, itu kan jadi kayak semacam membenarkan di posisi ini Ya gitu loh. ini persoalan yang ini yang real dilihat oleh masyarakat kan. Mhm, Di balik keracunan-keracunan MBG itu apa sebetulnya? Kan ada masalah tata kelola. mhm, Kalau mau dikatakan ada problem korupsi di mhm, situ gitu kan. mhm. Korupsi itu bukan cuma, ngambil duit negara, tetapi yang harusnya berapa, 15.000 per makanan, yang nyampe itu kan mungkin nggak nyampe seperti itu, potongannya kan banyak, atau makanan Ada yang kualitasnya ada yang ngitung kemarin itu bervariatif sih setiap harinya itu, antara range 5.000 sampai 10.000 nah katanya. ya itu, jauh di bawah yang anggaran kan itu. Itu kan salah satu bentuk korupsi sebetulnya, gitu. Kalau diaudit itu ketahuan, karena ini proyek strategis makanya BPK nggak bisa melakukan audit kan. Tapi masyarakat kan merasakan Iya, dampaknya gitu ya, iya. dan melihat langsung. Nah ini yang kemudian menjelaskan mengapa, pemerintah mengklaim sudah memberantas korupsi, sudah melakukan hal yang baik, tetapi indeks persepsi korupsi kita memburuk. Mhm, Karena kemudian Eee, ruang sipil dan apa, ruang publik dan kebebasan sipilnya semakin tergerus. Jadi, mhm. alih-alih ditindaklanjuti protes masyarakat dan dicari masalahnya, justru yang memberikan protes itu yang dicari-cari dan Iya.
dan diintimidasi. Ini yang kemudian dampak buruk dari mengecilnya surutnya Oke. kebebasan sipil. Sekarang kita bahas tentang bagaimana reaksi pemerintah, baik yang hari ini maupun mungkin karena Bung Danang cukup panjang Hmm. eee, kegiatan atau di bidang pemberantasan korupsi atau, khususnya di transparansi internasional juga saya pikir rekam jejaknya ke belakang juga bisa kita lihat reaksi pemerintah-pemerintah sebelumnya terhadap ini dan dibandingkan dengan yang sekarang. Berbeda lah dengan yang dulu dulu eh, saya kan ngalami di ini. Jadi kalau setelah rilis indeks persepsi korupsi itu capek saya melayani ini kementerian ini minta dijelasin, lalu lembaga itu minta dijelasin. Jadi di badan pemerintah juga serius menanyakan apa persoalannya gitu. Apa kekurangan dari kebijakan kami gitu. Bukannya kami sudah melakukan ini. Sekarang ini nggak ada lagi. Jadi terasa betul bahwa kemunduran Krik-krik-krik gitu korupsi ya, sepi gitu ya. cuek aja gitu. Jadi itu yang sekarang tampak ya. Saya tuh kalau ini terjadi 5 tahun yang lalu, saya belum tentu bisa datang ke sini karena semua tim saya habis karena harus ke kementerian ini, badan itu karena ditanyain semuanya. Sekarang enggak. Jadi Bahkan terusik aja nggak hari ini ya? iya ya tidak ada Nggak, soalnya kan pernyataan. per hari ini saya belum menemukan semacam konferensi pers atau pernyataan resmi Nggak ada. dari pemerintah Nggak ada. terkait dengan hasil survei ini. Apalagi 2 hari sebelumnya itu tadi, Iya, pemerintah sudah. besar-besaran menyampaikan tingkat kepuasan terhadap Iya, presiden. iya. Ini memang persoalan dengan pemerintah sekarang ya. Artinya denial terhadap persoalan gitu kan. Jadi bukannya mencari masalahnya apa, tapi yang menyampaikan pesan itu yang kemudian dianggap masalahnya gitu. Jadi itu yang kemudian membuat saya khawatir bahwa berbagai persoalan ini kalau berbagai persoalan ini tidak bisa disampaikan secara terbuka, maka kemudian pemerintah tidak mengetahui adanya persoalan. Dan kalau tidak mengetahui ada persoalan, pemerintah tidak bisa merumuskan kebijakan dengan baik untuk mengatasi persoalan atau Mhm, mendorong sebetulnya tujuan pemerintah itu tercapai. Gitu mhm, itu mhm. problem yang sangat mendasar dengan pemerintah sekarang ini. Ada nggak yang kemudian Eee, parameter-parameter yang disampaikan, yang itu kemudian secara spesifik mengadres tadi kan sudah dijelaskan kalau ini agak umum gitu, tapi yang secara spesifik mengadres hal yang harus dilakukan apa gitu, sehingga kemudian publik itu juga bisa dalam tanda petik membantu untuk mendorongkan ini sebagai sebuah agenda Iya. perbaikan gitu. Yang kami rekomendasi yang spesifik kami sampaikan adalah yang tadi sudah kita diskusikan sebetulnya adalah, eee, mengembalikan, merawat mempertahankan demokrasi, meningkatkan, kebebasan sipil dan ruang publik. Karena hanya dengan itu kemudian masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhan, menyampaikan masalahnya, gitu ya. Itu satu. Yang kemudian, kedua adalah, eee, korupsi itu selalu menimbulkan, korban, gitu ya. Selalu ada korbannya. Tadi MBG itu ada yang keracunan, pasti ada masalah di situ kan. Nah, masalahnya dengan korupsi yang semakin tinggi ini kemudian membuat akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat itu semakin semakin mahal, semakin Iya, sulit gitu. Orang kecil susah ini iya, untuk mendapatkan ini ya. iya, Jadi kalau mereka dirugikan katakanlah dengan kebijakan pemerintah kemana lapornya gitu. Itu semakin semakin mahal sekarang. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentu pada akhirnya harus pemerintah harus ini ya, ini problem dengan pemerintah ini kan seperti tidak mau diawasi. Jadi melemahkan lembaga-lembaga pengawasan. iya. Sebelumnya lembaga-lembaga pengawas seperti DPR itu kan tidak banyak ini karena koalisi pendukung pemerintah sangat besar sehingga ini. Kritis itu selalu dianggap mengganggu kan gitu. Lah ya itu kemudian juga ada ancaman pembalasan gitu, baik intimidasi bagi masyarakat sipil, aktivis atau kemudian bagi pemerintah atau katakanlah politisi yang bersuara kritis gitu kan.
sekarang ini kan ada ancaman. Jadi kalau aktivis ini kenanya resikonya undang-undang was-wasnya undang-undang ITE, ini kan. Kalau yang politisi atau kemudian yang punya jabatan publik, resikonya adalah undang-undang korupsi, gitu ya. Ini memang menjadi masalah. Ini yang kemudian menjelaskan juga mengapa pemerintah mengklaim kan tahun lalu itu kan berapa kali itu kan teater pemberantasan korupsi buat megah dengan tumpukan uang cash gitu ya. Yang kita tahu ini kan uang yang dipinjam dari bank gitu kan, uang cash dipajang gitu kan. Tapi kok persepsi korupsinya memburuk gitu kan. Ini kayak nggak mismatch ini kan. Jadi penegakan hukum itu ternyata tidak bisa digunakan untuk memberantas korupsi. Itu cara pandang yang keliru bahwa korupsi itu hanya bisa dilakukan dengan menangkapi pelakunya. Itu persepsi yang keliru. Dan apalagi kemudian menggunakan pasal sabu jagat, pasal 2 dan 3. Pokoknya kalau pakai pasal 2 dan 3 dan nggak mungkin deh bisa lolos gitu. Nah, dan saat yang sama kemudian ada banyak penyalahgunaan. Ada beberapa kasus seperti kasus Tom Lembong, Iya. kasus Ira Puspade, kasus korupsi loh itu. Dan itu dipertanyakan. Atau katakanlah hari-hari ini misalnya kasus Chromebook, kasus Nadiem ini juga awalnya ada percakapan WhatsApp kok nggak muncul, lalu kemudian kerugian negara, KPP menyatakan nggak ada kerugian negara. Nah ini kan serba 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 mencurigakan. Ini tujuan pemberantasan korupsi, Mhm, penegakan hukum untuk mhm, apa gitu? mhm. Apakah memang untuk memberantas korupsi atau ini? Karena memang ini perlu kita kritik karena dalam beberapa hal, dalam beberapa kasus itu kontraproduktif, Iya, seperti ini. itu kan juga semakin menimbulkan ketakutan juga untuk pelaku usaha itu Oh, ketika takut. BUMN pada takut sekarang. Lebih baik nggak melakukan apa-apa daripada kena kasus korupsi gitu kan. Lebih baik nggak jangan sampai terjadi kerugian negara agar tidak kena kasus meskipun korupsi. akhirnya kerja asal kerja gitu Asal ya, kerja, nggak kemudian asal ada kerja. pencapaian, Tapi nggak ini ada kan konsekuensi kepemimpinan yang sentralistik gitu kan, yang menutup pintu bagi inovasi dan mhm, juga kemudian otonomi bagi mhm, pengambil kebijakan di unit-unit yang paling kecil. mhm. Padahal kalau kita bicara kemajuan kan didorong oleh Iya, itu, iya, iya, apa, otonomi, keberanian melakukan inovasi gitu ya. business judgment rule kan kemudian harusnya Oh tidak mensyaratkan berjalan sekarang, dia tidak. itu harus punya semacam kebebasan untuk Tidak melakukan itu. berjalan. Ambil contoh beberapa kasus yang menarik ini, misalnya, eee eee, mengapa kemudian penegakan hukum itu tidak menyelesaikan masalah dalam pemberantasan korupsi. Misalnya yang heboh waktu itu kasus korupsi Duta Palma yang awalnya, Suradi Harmadi itu vonisnya dia didenda 40 triliun tapi diringankan di MA bayar 2 triliun dan kemudian seluruh bisnisnya diambil alih, dijadikan BUMN, Agrinas Palma. Kalau memberantas korupsi, bukan cuma itu, bukan cuma menangkap lalu menyita asetnya, Iya, tapi kan kemudian mengapa sampai terjadi korupsi? Pejabatnya siapa saja? Aturan hukum yang keliru apa aja sampai mhm. terjadi korupsi? Kan ini semangatnya mengambil Pengawasannya aset, gimana? pengawasnya gimana, gitu kan? Nah itu yang diperbaiki. Kalau ini kan nggak diambil alih aset, jadikan BUMN, Tata kelolanya isinya tetap. teman-teman sendiri kan, teman-teman sendiri, pensiunan jenderal gitu kan. Iya, tata kelolanya Ya tetap tetap tapi gitu. semuanya sama. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sebetulnya ini yang kemudian membedakan. Jadi pemberantasan korupsi itu kan sebetulnya ingin mengubah, menghancurkan kalau perlu menghancurkan jaringan patronase yang mendorong terjadinya korupsi. Mhm, Jaringan ini yang korupsi. iya, Kalau ini kan enggak mhm, sebetulnya. Penegakan hukum justru digunakan bukan menghancurkan jaringan patronase yang mendorong korupsi, justru mengisinya dengan orang lain. iya. Mengisinya dengan teman-temannya sendiri yang dekat dengan kekuasaan. Sehingga kemudian ini cuma berganti orang saja Ganti gitu. pemain itu ya. Ganti pemain saja gitu. Nah, ini kemudian cara-cara seperti ini yang kemudian kalau kita tidak kritik ini akan bermasalah. Seperti kemarin contoh terbaru Iya, dan kasus ya makanya saya mau menyela tadi gini, dengan tidak adanya semacam koreksi atas itu, ini kan akhirnya terus berulang, menjadi semacam impunitas gitu untuk iya terus melakukan iya praktek-praktek semacam ini. iya Yang larinya menjadi semacam bagi pelaku usaha, itu ancaman terhadap eksistensi mereka kan. Kalau iya, saya nggak nurut sama kepentingan penguasa, saya nanti bisa dirampas bisa aset-aset saya. dirampas asetnya. Ini yang kemudian sangat berbahaya ininya. Contohnya tadi yang mau apa, kita bahas tadi yang kasus dampak dari bencana di Sumatera itu kan. Banjir, ini kan, menurut saya, bukan seperti itu, gitu kan. Itu kan dilakukan oleh Satgas Penitipan Kawasan Hutan, Mhm, gitu kan.
Jadi karena ada banjir, lalu ada 28 perusahaan yang dicabut, konsesinya ya kan, Iya. diambil alih ini ya. Nah pertanyaannya memang pelakunya 28 perusahaan itu, gitu kan. Lalu siapa yang memberikan izin kepada 28 perusahaan itu? Bagaimana mekanisme pengawasannya? Mengapa 28 perusahaan itu bisa Mhm. menyebabkan banjir? Atau pertanyaan dasar, benarkah hanya 28 perusahaan itu gitu? Jangan-jangan masih ada perusahaan yang lain juga. Nah, itu menjadi tanda pertanyaan karena tidak ada audit, Mhm. tidak ada investigasi Iya. terbuka, Tidak ada tidak keterbukaan. ada proses peradilan yang fair, yang terbuka juga gitu ya. Sehingga kemudian kalaupun mereka melanggar, mereka harus punya hak juga untuk mempertahankan diri sendiri, mempertahankan ini ya kan. Lalu kemudian siapa lagi pelaku-pelaku yang lainnya? Atau benarkah hanya itu saja? Mhm. Nah itu kan kemudian karena semangatnya ingin mengambil alih aset gitu kan, mengganti pemain lama dengan pemain baru gitu, tidak memperbaiki Iya, tata masalah gitu ya. kelolanya, governance-nya tetap, Tetap ESG-nya tetap gitu. Pengambil kebijakan yang kemarin bikin apa, masih di situ kesalahan masih di semuanya, situ semua gitu. Hanya ganti pemain ganti gitu. pemain. Ini kan lagi-lagi, ini kan terus-terus berulang ribu ini, Bung. Tahun kemarin Timah itu betapa hebohnya kan gitu. Ya timah, Berapa ada ribuan triliun bahkan triliun katanya. gitu ya. Sampai hari ini perbaikannya gimana kan nggak ada yang Nggak ada, tahu. malah kemudian dari kasus timah itu kan, iya ini kan kemudian kita tidak melihat ada upaya perbaikan perbaikan lingkungan, perbaikan, tata kelolanya gitu. Yang terjadi adalah pemain-pemain lama yang dekat dengan kekuasaan justru semakin diuntungkan karena kompetitornya pada masuk penjara semuanya gitu kan. Yang sementara yang nggak kena kasus itu, wow makin berkuasa sekarang ini. It ngeri ya, Bung, itu kayak jadi inget kayak mini series Narcos itu. Jadi di Aten itu ketika Narcos ya, dikuasai itu kartel. mereka itu bisa melakukan yang seperti itu gitu Iya, kan. ya penegak hukum ngejar kompetitornya gitu kan. Karena Mematikan jelas-jelas itu kompetitor. yang paling gampang gitu Iya untuk iya, daripada bersaing dalam aksi bisnis, saling apa, efisien ininya mhm. macam-macam, diajar aja dengan kacamata politik kan gitu. Ya ini yang kemudian, kita mesti waspadai. Jadi pemberantasan korupsi jika hanya penegakan hukum, Iya, itu rawan disalahgunakan, gitu. Apalagi dengan, penegak hukum yang masih memiliki banyak persoalan, itu jelas, sangat-sangat rawan disalahgunakan, iya, baik untuk kepentingan penegak hukum sendiri maupun kepentingan untuk menservis kekuasaan. oke. Terakhir gini, Bung, ini kan penilaian dari lembaga internasional yang pasti itu tidak ada yang mempertanyakan kredibilitasnya karena sudah diakui di semua tempat. Dan rasanya nggak ada pembandingnya ya. Untuk kalau misalnya rating investasi itu masih banyak, indeks provider itu. Mhm. Tapi kalau indeks persepsi korupsi itu rasanya Ada hanya beberapa survei tapi tidak kontinu seperti kami. World kan Bank itu punya, seperti World Governance Monitor, kalau hampir mirip tapi World Bank itu kan kritiknya katanya itu masih ada aspek dia itu harus menservis membernya sehingga kemudian hasil iya penilaiannya tidak iya mungkin mereka tidak akan mereka terlalu pernah lancung juga, pernah iya. di Ease of Doing Business kan Nah, sekarang berhenti karena iya, ada problem, iya. di situ Iya. Nah, metodologi. artinya kemudian bahwa ini akan dipakai oleh para pelaku ekonomi khususnya dari fund-fund, asing yang itu hari ini kan menjadi kayak semacam, apa istilahnya, mimpinya pemerintah untuk mendatangkan investasi, ketika ekonomi kita stagnan seperti ini gitu kan. Kemarin presiden begitu berapi-api tampil di World Economic Forum di Davos untuk meyakinkan bagaimana investor asing, eee 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 eee, bisa percaya dengan kondisi atau potensi ekonomi Indonesia. Tapi kalau dengan kondisi indeks persepsi korupsi serendah ini kan kayak jadi apa ya, disiram begitu saja gitu apa yang kemarin Iya iya para, investor tentu akan melihat, indeks-indeksnya independen seperti ini kan, karena ini kan, seperti, Transparansi Internasional itu mengapa menggunakan 9 sumber. Ini kan 9 sumber berbeda. iya, Ada yang dari Hong Kong, Asia, ada yang dari Skandinavia, ada yang dari Swiss gitu ya, ada yang dari jadi kan nggak mungkin dikontrol semuanya. mhm, Jadi sangat independen di situ. Jadi pandangan dari berbagai perspektif, ada yang dari versi hukum, ada yang dari sisi, demokrasi, politik. Jadi itu jadi sangat-sangat, sulit iya, untuk diatur-atur heeh, kira-kira seperti itu. Jadi itu menjadi satu sumber kredibilitas. Tentu tentu selalu survei itu selalu ada catatan soal metodologi. Tetapi menurut saya,
Ini menjadi salah satu ukuran gitu. Tentu ada beberapa survei yang lain juga, cuma memang tidak, belum sekontinu seperti indeks persepsi korupsinya Transparansi Internasional. Nah, yang kedua yang saya juga curiga kadang-kadang pemerintah ini, karena saya juga bingung. Di satu sisi presiden berapi-api kan, sebetulnya pidato di Davos itu kan meyakinkan Mhm, investor global. mhm. Indonesia ini baik-baik saja Iya, gitu kan, kami nggak pernah gagal bayar utang iya, gitu ya. Tetapi di dalam negeri dia bilang nih banyak aktivis tuding ante-ante asing nih kan. Jadi ini kontradiktif, di sana mau mengundang asing, di sini menuding anti asing. Ini jadi kemudian menurut saya yang perlu di PR pertama adalah melakukan koordinasi di internal pemerintah. Sebetulnya kira-kira kebijakannya seperti apa? Sebelum meyakinkan publik di luar. di luar atau katakan investor, mestinya ada koordinasi. Termasuk juga koordinasi dalam penegakan hukum. Kayak kemarin mau mencabut salah satu tambang, ternyata diancam digugat arbitrase, Menteri ESDM-nya bilang, "Ya, kita pertimbangkan." Jadi ada problem komunikasi dan koordinasi di pemerintah. Karena cenderungnya memang sentralistik, komando, dan ternyata menimbulkan banyak persoalan. Jadi menurut saya ini PR terbesar di pemerintah sih sebetulnya. Kira-kira bagaimana berkoordinasi maunya apa gitu supaya bagi bagi investor jelas, bagi rakyat juga jelas maunya pemerintah seperti apa gitu ya. Iya. Ini yang hari-hari ini kita tidak begitu jelas mendapatkan ini kalau ada masalah seperti ini solusinya seperti apa, ini yang menjadi kabur semuanya. Dan semakin memprihatinkan itu ketika kemudian sumber dari ketidakjelasan itu kadang juga presiden sendiri gitu, yang apa yang dikatakan di luar, apa yang disampaikan, itu lagi-lagi counterintuitif, kontraproduktif dengan apa yang dilakukan di dalam. Bahkan di dalam sendiri pun bagaimana menanggapi sebuah isu, itu kan juga seringkali, apa istilahnya, apa yang disampaikan kemarin. Ya itu persoalan, akan selalu menjadi masalah ya, semua presiden akan jadi menghadapi masalah itu. Saya makanya ingat dulu, Pak SBY itu punya tim UKP 4 yang Mhm, hendak mensinkronkan semua iya, kebijakan pemerintah, iya, sama Presiden Jokowi diganti jadi KSP iya, gitu ya. Tapi sekarang mandul itu kan ininya. Nah, seperti kritik banyak teman-teman sebetulnya ini presiden dikelilingi oleh kepala bos. oleh oleh sosok yang orang-orang yang inkompeten sebetulnya. Mohon maaf, ini inkompeten untuk mengurus negara gitu ya. Jadi ini yang menimbulkan banyak banyak persoalan. Banyak Jadi persoalan. jadi seperti diungkap katakan informasi kadang nggak sepenuhnya disampaikan kepada presiden Mhm, gitu kan. Yang menyampaikan juga seringkali mohon maaf mungkin juga nggak tahu apa yang substansinya apa gitu ya, komunikasinya seperti apa gitu. Ini juga mungkin tidak bisa, tidak mampu untuk itu gitu. Jadi menurut saya ini PR penting bagi pemerintah sih sebetulnya. dengan perspektif seperti itu, Ya. kesadaran seperti itu bahwa pemerintah sedang dikelilingi oleh di top tier-nya ini orang-orang yang inkompeten. Sampaikan ke publik, Bung, kira-kira step by step, simpel aja, 3 atau 4 yang langkah yang akan kemudian kalau itu dilakukan, dampaknya ke indeks pemberantasan korupsi kita akan membalik. Iya, menurut Untuk saya, menutup ini. pertama, kita pasti mempertahankan kebebasan sipil ya. Artinya, kita protes, kita komplain, Teman-teman itu yang ditangkapi Agustus kemarin keluarkan semua, oh kira-kira ya, gitu ya? ya itu hak kita. Makanya yang ditahan itu tidak boleh, itu tidak boleh orang ditahan Iya, karena demonstrasi. Demonstrasi itu hak, itu bukan iya, makar, bukan upaya penggunaan iya. kekuasaan. Nggak ada lagi harusnya tahanan politik gitu. Nggak ada lagi Mereka tahanan kan politik mereka gitu kan kan. tahanan politik, nggak Ya nggak bisa seperti gitu. rekomendasi kami kan kebebasan sipil dan demokrasi harus dipulihkan. Nah, keberadaan tahanan politik itu kan, salah satu faktor yang, mungkin tidak langsung tapi berkontribusi kepada penurunan indeks Mhm, persepsi korupsi. mhm, Kemudian yang kedua gitu ya, kebebasan pers itu mesti dipertahankan gitu kan. Apa gunanya sih pemerintah merekrut orang-orang terbaik, orang-orang pintar, kalau nggak berani berdebat gitu kan. iya, Kan masalahnya pemerintah nggak berani berdebat, lalu iya, kemudian menekan itu banyak iya, media-media gitu. iya, Kita saksikan banyak media mainstream iya, ini suaranya makin kurang kritis. Itu iya, kan karena ada tekanan yang tidak pernah diakui gitu. Tapi kita tahulah gitu ya. Nah, cuma, media independen seperti kita aja yang tidak ditekan. Artinya, ya pemerintah berdebat aja, tunjukin datanya mhm, kalau memang yang dikritik sampaikan iya. masyarakat salah Jangan gitu. ciptakan situasi ketakutan kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian jangan ketakutan, jangan intimidasi lagi gitu ya. Para influencer, anak-anak muda yang menyampaikan apa adanya, itu yang menurut saya Mhm, karena di situ kemudian kita bisa memberantas korupsi. Kalau mhm, kita tahu
melalui protes, kritik, atau katakanlah apa yang disampaikan influencer, kita tahu itu ada masalah korupsi. Karena kita tahu masalah korupsi, jadi kemudian kita tahu untuk menyelesaikannya. Nah, kalau itu nggak ada, kita nggak tahu di mana korupsinya, gitu ya. Itu yang menurut saya tugas kita semuanya adalah terus bersuara, terus menyampaikan kritik, komplain, keluhan kepada pemerintah dan pemegang kekuasaan. Karena itu hak kita sebagai warga negara. Terakhir, benar-benar terakhir, tadi Ya. kelewatan, KPK sama Kejaksaan, ini gimana caranya kemudian memahaminya seperti Nah, itu, Pak? Karena itu juga kemarin di survei-survei itu, ini juga kayak seolah-olah mau ditarungkan atau gimana sih kok jadinya ini kesannya. problem yang mohon maaf nih, berarti agak ini. Ini problem yang lain lagi yang lupa kita singgung. Ini soal independensi peradilan. KPK ini kan sekarang tidak ada bedanya dengan kejaksaan. Jadi presiden ini punya 3 alat nih, 3 instrumen, 1 polisi, 2 kejaksaan, 3 KPK. Tiga-tiganya bisa nangkap nih, bisa nangkap dan proses hukum kan, gitu ya. Ya, Biar clear, maksudnya punya alat itu berarti KPK itu sekarang bisa disuruh oleh presiden. oh iya, di bawah presiden gitu. Hilangkan independensinya sejak revisi Undang-Undang KPK gitu ya. Sehingga kemudian kita harus menempatkan KPK sama seperti kejaksaan. Dan kemudian mengapa kemudian kemarin ini kan KPK ikutan juga mulai pajang uang ini kan, Iya. uang pinjaman entah Ya dari kan mana gitu kalau ya. ibaratnya kontes kan mereka nggak mau ketinggalan sama Oh iya, nggak mau ketinggalan. sama lembaga sebelah gitu kan. Nah, kemarin itu jor-joran, kejaksaan itu mengembalikan kerugian negara sekian triliun, gitu kan. Seakan-akan kemudian ini menjadi sumber penerimaan baru. Dan celakanya itu, saya khawatir itu diterima oleh presiden dan ini timnya, bahwa ada sumber penerimaan baru namanya rampasan dari korupsi. Benarkah itu sumber penerimaan baru ataukah sumber bencana baru? Karena dengan menyita itu, lalu kemudian akan mematikan bisnis gitu. Intinya sebaiknya kan yang di pelajaran penting di banyak negara adalah kalau perusahaan melanggar aturan, ya udah didenda, pengurusnya dipenjara, perusahaannya juga bisa didenda. Tapi jangan dimatikan itu perusahaannya. Nah, yang kejadian sekarang diperbaiki agar ini berjalan terus karena ini pasti punya fungsi ekonomi gitu kan, punya fungsi sosial dan berbagai fungsi-fungsi yang lainnya gitu ya. Yang terjadi ini kan diambil alih, disita, atau kemudian diambil alih oleh perusahaan yang punya kaitan dekat dengan kekuasaan. Akhirnya malah mematikan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi saya khawatir ini bukan sumber penerimaan negara, tapi sumber bencana negara di masa depan. Jadi syarat utama KPK harus dikembalikan lagi. Oh iya, itu harus independen. KPK itu fungsinya di situ. Sebagai lembaga independen, dia tidak bisa disetir-setir lagi atau tidak bisa mengikuti sebetulnya agenda kekuasaan. Iya. Bung Danang, terima kasih banyak. Mudah-mudahan didengarkan karena harusnya sangat simpel gitu ya. Iya. Karena kemudian banyak hal itu juga dirasakan publik sebagai hal yang sangat simpel. Korupsi masih dirasa, suap masih dirasa, iya, dan di mana-mana terasa. Dan harusnya juga penyelesaian juga simpel dari pemerintah kalau mau berniat untuk memberantas itu kan bisa gitu. Masalahnya kemudian ketika ini masih koordinasi aja masih berantakan, lembaga pemberantasnya juga berantakan. Bahkan pesan dari presidennya pun kadang masih berantakan gitu kan. Ini kan menjadi berat sekali untuk kemudian tapi mudah-mudahan laporan atau survei dari transparansi ini membantu kita untuk menyadari bahwa memang masih sangat banyak problem di Indonesia kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Ada yang mau disampaikan terakhir? Iya, saya kira tadi menyambung yang terakhir tadi, mengembalikan independensi KPK dan juga teman-teman yang dikeluarkan tes wawasan kebangsaan itu mereka penegak hukum terbaik lah, harusnya kembali ke KPK. Aset gitu ya. Aset memang diusir karena mereka terlalu pintar dan terlalu independen. Nah, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Terima kasih.